Sering kan kita lagi scroll-scroll TikTok terus kepikiran, gimana sih caranya orang ini bisa dapat duit cuma dari rekomendasiin barang? Nah, ternyata di baliknya itu ada semacam cetak biru loh. Yuk kita bedah bareng-bareng strategi ampuh ini lewat kisah satu orang kreator. Yap, ini bukan salah ketik. 300 juta rupiah. Ini adalah pendapatan puncak yang pernah diraih Hendra Setio cuma dalam 1 bulan dari TikTok Affiliate. Angka yang wow, luar biasa banget. Nah, pertanyaan terbesarnya pasti, gimana caranya? Kok bisa dapat segitu cuma dari jualan produk orang lain? Ini cuma hoki doang atau jangan-jangan ada sistemnya? Yuk, kita cari tahu. Oke, kita samain persepsi dulu ya. Istilah kerennya kan TikTok Affiliate. Tapi intinya tuh simple banget. Ini tuh kayak makelar versi modern. Kamu promosiin produk, terus kalau ada yang beli lewat kamu dapat komisi. Konsepnya sesederhana itu. Tapi kalau semudah itu, semua orang udah jadi sultan kali ya. Kenyataannya banyak banget yang coba terus gagal. Pasti sering lihat kan video yang captionnya, Bismillah, semoga FYP. Tapi yang nonton nggak ada. Ini bukti kalau sukses di sini tuh butuh lebih dari sekedar modal nekat dan keberuntungan. Jadi, untuk bisa ngerti rahasianya, kita perlu belajar dari orang yang udah berhasil, yang udah mecahin kodenya. Kenalin, ini dia orangnya, Hendra Setio. Dia ini bukan cuma kreator biasa, dia adalah contoh sempurna gimana strategi bisa ngalahin untung-untungan. Oke, jadi Hendra ini bukan mulai dari nol banget ya. Dia itu udah jadi YouTuber sukses, subscribernya aja udah lebih dari 500.000. Tapi, coba tebak apa yang terjadi pas dia terjun ke TikTok, videonya sepi penonton. Ini bukti nyata kalau setiap platform itu punya aturan mainnya sendiri. Jago di YouTube, belum tentu langsung jago di TikTok. Dia harus belajar lagi dari awal. Dan ini nih kuncinya, Hendra sendiri yang bilang, kemampuannya sekarang itu bukan karena bakat dari lahir, tapi murni karena dia mau belajar, terus-menerus mencoba, sampai akhirnya dia nemuin polanya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Apa sih pola yang dia temuin itu? Ternyata, ini semua berawal dari perubahan cara berpikir yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Jadi, breakthrough-nya itu bukan soal trik-trik teknis yang ribet, sama sekali bukan. Ini cuma soal pergeseran mindset yang terinspirasi dari prinsip marketing 2.0. Gampangnya, pemasaran yang fokusnya ke pelanggan, bukan ke produknya. Coba dilihat perbedaannya di sini. Cara lama yang sering gagal itu fokusnya ke produk. Ngomongnya tuh kayak, lihat nih, ini holder HP auto-tracking yang canggih banget. Ya gitu doang. Ini namanya marketing 1.0. Sekarang, bandingin sama caranya Hendra yang fokusnya ke masalah. Kalimatnya jadi, capek nggak sih minta tolong orang lain terus buat rekamin video? Kena banget kan? Yang satu jualan fitur, yang satu jualan solusi buat rasa sakit penonton. Kenapa cara ini ampuh banget di TikTok? Karena di platform yang serba cepat, di mana jari kita nggak berhenti scrolling, pendekatan kayak gini tuh bisa bikin orang berhenti. Kenapa? Karena kalimatnya tuh ngomongin langsung pengalaman pribadi mereka. Bikin mereka ngerasa, wah ini gue banget nih. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya gimana? Nah, disinilah letak kejeniusan dari strategi ini. Kita pakai studi kasus dari produk andalannya dia ya, sebuah holder HP yang bisa ngikutin gerakan kita secara otomatis. Nah, ini dia poin pentingnya. Untuk satu produk ini, Hendra nggak cuma bikin satu jenis konten. Dia membedah produk ini jadi berbagai masalah spesifik. Pertama, buat si kreator pemalu yang suka nggak enakan minta tolong orang. Kedua, buat kreator yang emang beneran kerja sendirian. Ketiga, buat orang yang lagi liburan sama keluarga tapi nggak mau ngerepotin. 3 masalah beda, solusinya satu produk yang sama. Dan itu baru permulaan loh. Daftarnya bisa panjang. Gimana sama kreator yang mau pakai kamera belakang biar jernih tapi kan jadi nggak bisa lihat layar? Atau buat brand fashion yang mau pamerin produk tapi nggak ada yang videoin? Atau ya, buat siapa aja yang sebel hasil videonya goyang-goyang terus? Tiap poin ini bisa jadi satu ide konten video baru. Dan hasilnya, ini gila banget. Hendra itu berhasil bikin lebih dari 100 video yang beda-beda hanya dari satu produk ini. Tiap video nyerang rasa sakit yang sedikit berbeda dan akhirnya bisa menjangkau lebih banyak penonton. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan paling penting dari semua pembahasan ini. Jadi, apa yang Hendra lakukan ini bukan sihir, bukan juga hoki-hokian. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah sistem yang punya struktur, yang bisa dipelajari, dan yang terpenting bisa diterapkan sama orang lain juga. Buktinya, sistem ini bisa ditiru dan berhasil. Hendra pernah ngajarin temannya yang lagi kesulitan keuangan. Hasilnya, dalam 13 hari temannya dapat sekitar 7 juta rupiah. Dia juga bantu YouTuber lain yang lagi seret pendapatannya dan afiliator baru sampai finansial mereka stabil. Ini bukan kebetulan kan? Ini adalah pola yang terbukti.
Jadi, pas kita ngomongin cetak biru, bayangin aja ini kayak Google Maps. Sebuah peta yang jelas, terstruktur, dan bisa diikutin sama siapa aja buat nyampe ke tujuan yang sama, sukses secara finansial lewat afiliasi. Jadi kesimpulan utamanya simple banget. Peluang untuk sukses di platform kayak TikTok ini gede banget. Tapi peluang itu nggak datang sendiri ngetok pintu. Peluang itu harus dijemput pakai strategi yang pas, bukan cuma nungguin keberuntungan. Oke, mari kita rangkum 3 kunci utama yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, ubah fokusmu. Selalu mulai dari masalah apa yang produk ini selesaikan, bukan dari ini produk apa. Kedua, gali terus. Satu produk itu bisa jadi solusi buat banyak masalah. Tugasmu adalah nemuin semua masalah itu. Dan ketiga, sadari kalau ini proses belajar. Latihan terus sampai kamu nemuin polamu sendiri. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, lihat sekelilingmu. Pikirin deh, ada nggak sih masalah sepele sehari-hari yang kamu alamin, yang ternyata kalau ada produk simple buat nyelesainnya, itu bisa bantu ribuan, atau bahkan jutaan orang lain di luar sana? Siapa tahu, jawaban dari pertanyaan itu adalah awal dari perjalanan suksesmu.